Ribuan tahun lalu orang percaya logam ini punya kekuatan gaib. Bisa nyembuhin penyakit, mempercantik wajah, bahkan bikin manusia hidup abadi. Bangsa Mesir pakai dia buat upacara spiritual, orang China kuno minum ramuan yang dicampur logam ini biar awet muda. Namanya merkuri atau dulu disebut quicksilver alias perak hidup. Dulu dia simbol pengetahuan, kemajuan, dan kekuasaan. Sekarang dia simbol pencemaran, kerusakan lingkungan, dan kematian ekosistem. Jadi, gimana caranya logam yang begitu dikagumi bisa berubah jadi salah satu racun paling mematikan di bumi? Hai penjelajah waktu, selamat datang di labirin sejarah. Tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Sejak dulu manusia punya kebiasaan aneh. Kita suka banget sama hal yang berkilau. Emas, perak, permata, semuanya dianggap lambang keindahan dan kekuasaan. Tapi di antara semua logam di dunia, ada satu yang benar-benar beda. Dia bukan padat seperti logam lainnya, tapi cair. Dia adalah merkuri, logam perak cair yang dari dulu bikin manusia kagum sekaligus penasaran. Kok logam bisa cair? Soalnya atom-atom merkuri saling terikat longgar. Ikatan antar atomnya lemah, jadi pada suhu biasa, logam ini nggak bisa bertahan dalam bentuk padat dan dia langsung mencair. Makanya kalau ditumpahin, merkuri bakal ngebentuk butiran-butiran kecil yang bisa bergulir dan menyatu lagi, seolah punya kehidupan sendiri. Bahkan namanya pun diambil dari dewa Merkurius dalam mitologi Romawi, sang utusan para dewa yang cepat, licin, dan nggak bisa diem, persis kayak logam ini. Sementara di Yunani kuno, dia dikenal sebagai Hermes atau dewa pengetahuan dan perubahan. Jadi sejak awal Merkuri selalu dikaitkan dengan sesuatu yang ilahi, simbol dari kecerdikan, gerak, dan kekuatan misterius alam. Ribuan tahun sebelum peradaban modern lahir, manusia udah bermain dengan logam ini. Catatan arkeologi nunjukin kalau orang Mesir kuno, India, dan China udah mengenal Merkuri sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Di makam para Firaun Mesir ditemukan bekas cairan logam ini di sekitar peti mati yang dipercaya bisa melindungi raja dari roh jahat dan menjaga tubuhnya tetap abadi. Sementara di India kuno, Merkuri digunakan dalam pengobatan Ayurveda dicampur dengan bahan herbal sebagai elisir kehidupan. Dan di Tiongkok, Merkuri dianggap suci, logam milik para dewa, simbol keseimbangan antara yin dan yang. Tapi di sanalah awal bencana itu dimulai. Kaisar Qin Shi Huang, pendiri dinasti Qin dan orang yang pertama kali menyatukan seluruh Tiongkok, terobsesi buat hidup abadi. Dia merintahin para tabib istana buat nyiptain pil keabadian dari emas, batu giok, dan merkuri. Setiap hari sang kaisar meminum ramuan beracun itu dengan keyakinan kalau tubuhnya bakal makin kuat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pelan-pelan tubuhnya melemah, pikirannya kacau, dan akhirnya dia meninggal di usia yang cukup muda. Dan yang lebih gila, setelah kematiannya makam Qin Shi Huang dipenuhi sungai buatan dari merkuri cair karena dipercaya bisa menjaga arwahnya dari roh jahat. Sampai sekarang, kadar merkuri di tanah sekitar makamnya masih sangat tinggi. Sebuah bukti kalau obsesi manusia terhadap keajaiban logam ini benar-benar nyata, bahkan ribuan tahun kemudian racunnya masih terasa. Nggak cuma di timur, di dunia Islam dan Eropa abad pertengahan pun para alkemis juga terobsesi sama merkuri. Mereka percaya semua logam di dunia, baik emas, perak, tembaga, besi, berasal dari satu zat dasar, yaitu merkuri. Bagi mereka, kalau bisa memurnikan merkuri, maka manusia bisa menciptakan emas. Dan disitulah ilmu kimia, mistisisme, dan keserakahan manusia mulai bertemu. Merkuri jadi bahan penting dalam eksperimen-eksperimen rahasia, dipanaskan, diuapkan, dicampur zat lain, semua demi satu tujuan buat menciptakan kekayaan dan umur panjang. Dan meskipun hasilnya gagal, obsesi terhadap logam ini justru makin dalam. Di banyak tempat, merkuri juga dipakai dalam obat tradisional, kosmetik, bahkan praktek spiritual. Dari cat bibir di Mesir kuno, bedak wajah kerajaan Jepang, sampai salep pengobatan di Timur Tengah, semuanya mengandung logam ini. Efeknya emang bikin kulit tampak cerah dan sehat, tapi diam-diam dia merusak syaraf, ginjal, dan otak penggunanya. Manusia jatuh cinta pada kilauannya tanpa tahu kalau itu kilauan maut. Di abad ke-16, ketika bangsa Spanyol mulai menjelajah ke benua baru di Amerika Latin, mereka menemukan pegunungan penuh emas dan perak. Masalahnya, logam-logam itu tersembunyi rapat di dalam batu dan sulit dipisahkan. Lalu para penambang Eropa menemukan satu cara ajaib. Mereka campur batu yang dihancurkan dengan merkuri dan logam cair itu langsung menempel pada butiran emas. Proses ini disebut amalgamasi. Cara cepat, murah, dan sangat efisien buat mengekstrak emas dari batu. Dan dalam waktu singkat, tambang-tambang di Potosi Bolivia jadi pusat kekayaan Kekaisaran Spanyol.
Ribuan orang pribumi dan budak dipaksa kerja di ketinggian 4.000 meter, siang malam menambang emas dan perak, semua dengan bantuan Merkuri. Kota kecil itu bahkan dijuluki gunung yang memberi makan dunia karena dari sanalah kekayaan Eropa mengalir. Buat setiap 1 kilo emas yang dihasilkan, bisa ada sampai 2 kilo merkuri yang terbuang ke sungai dan tanah. Ribuan ton logam cair itu mengalir ke air, meresap ke tanah, dan akhirnya terbawa ke laut. Dari sinilah jejak pencemaran merkuri global mulai terbentuk, dan itu terjadi bukan kemarin, tapi sejak lebih dari 400 tahun lalu. Selama berabad-abad, tambang-tambang kolonial di Amerika Selatan, Afrika, dan Asia membuang merkuri tanpa henti. Bahkan menurut catatan sejarah, antara tahun 1550 sampai tahun 1900, lebih dari 200.000 ton merkuri telah digunakan dan sebagian besar berakhir sebagai limbah beracun. Sungai-sungai di sekitar tambang berubah warna, tanahnya gersang, hewan-hewan mati, dan masyarakat sekitar mulai menderita penyakit aneh, dan waktu itu belum ada yang tahu penyebabnya. Disinilah ironi sejarah, logam yang dulu dianggap ajaib karena bisa membantu menemukan emas, ternyata diam-diam menyebarkan racun ke seluruh dunia. Bangsa-bangsa kolonial cuma peduli hasilnya, bukan akibatnya. Mereka ambil emasnya, kirim ke Eropa, dan ninggalin racunnya di tanah jajahan. Sementara masyarakat lokal yang bahkan nggak pernah tahu apa itu merkuri, jadi korban tanpa disadari. Dari titik inilah merkuri berubah jadi alat industri dan perlahan jadi senjata diam-diam yang mencemari bumi. Air yang dulu jernih jadi beracun, tanah yang subur berubah tandus, dan generasi demi generasi hidup dengan warisan racun yang nggak kelihatan. Memasuki abad ke-18 dan ke-19, dunia sedang berubah besar-besaran. Inilah masa revolusi industri ketika ilmu pengetahuan dan teknologi mulai melesat dan manusia merasa bisa menaklukkan alam dengan mesin. Merkuri dianggap logam ajaib bagi para ilmuwan dan pengrajin. Dia tahan panas, bisa mengukur suhu, dan gampang bereaksi dengan logam lain. Dari sinilah lahir alat-alat yang kita kenal sampai sekarang kayak termometer, barometer, manometer, lampu neon, dan saklar listrik. Bahkan di dunia medis, merkuri sempat dianggap penyelamat. Dokter-dokter abad ke-19 menggunakan senyawa merkuri buat mengobati sifilis, luka kulit, bahkan infeksi mulut. Waktu itu belum ada antibiotik, jadi segala yang bereaksi keras dianggap manjur meski diam-diam meracuni pasiennya. Di sisi lain, merkuri juga masuk ke dunia mode. Di Inggris dan Amerika, para pembuat topi menggunakan merkuri nitrat buat melembutin bulu kelinci dan berang-berang, bahan dasar topi mahal pada masa itu. Tapi tanpa disadari, mereka menghirup uap merkuri setiap hari. Lama-lama, tangan mereka gemetar, bicara jadi kacau, dan banyak yang berhalusinasi. Dari sinilah muncul istilah terkenal dalam bahasa Inggris yaitu Mad as Hatter alias gila seperti pembuat topi. Kalimat ini kemudian diabadikan lewat karakter Mad Hatter di kisah Alice in Wonderland. Lucu di cerita tapi tragis di dunia nyata. Ribuan pembuat topi benar-benar kehilangan akal gara-gara racun yang mereka hirup setiap hari tanpa mereka sadari. Masuk awal abad ke-20, penggunaan merkuri malah makin meluas. Senyawa merkuri dipakai di cat rumah, pestisida pertanian, obat tetes telinga anak, bahkan krim pemutih wajah. Merkuri ada di mana-mana, dari pabrik, rumah, sampai tubuh manusia. Tapi waktu itu nggak ada yang benar-benar peduli. Manusia terlalu sibuk menikmati era kemajuan. Asal barangnya berfungsi, asal hasil panennya bagus, asal produknya laku, nggak ada yang menanyakan kemana limbahnya dibuang. Uap merkuri dari pabrik dilepas begitu aja ke udara, limbah cair dibuang langsung ke sungai tanpa penyaringan, gak ada regulasi, gak ada kesadaran kalau logam ini gak bisa hilang begitu aja. Revolusi industri emang melahirkan mesin-mesin hebat, tapi bersamaan dengan itu juga melahirkan revolusi racun. Dari sini cerita merkuri berubah arah jadi awal dari bencana lingkungan modern. Tahun 1950-an di pesisir barat daya Jepang berdirilah sebuah kota kecil bernama Minamata. Kota nelayan yang tenang, indah, dan bergantung penuh pada laut. Tapi di balik ketenangan itu mengalir perlahan racun yang gak terlihat, racun yang bakal mengubah sejarah dunia. Semuanya bermula dari Chiso Corporation, sebuah perusahaan kimia besar yang memproduksi asetaldehida, bahan penting buat plastik dan pelarut industri. Dalam proses produksinya, mereka menggunakan senyawa merkuri sebagai katalis. Limbahnya yang mengandung metil merkuri dibuang begitu aja ke laut selama bertahun-tahun tanpa penyaringan, tanpa rasa bersalah. Awalnya nggak ada yang mencurigakan. Laut tetap biru, ikan tetap melimpah. Tapi perlahan nelayan mulai menyadari sesuatu yang aneh.
Ikan-ikan di Teluk Minamata mulai berenang gak tentu arah, burung camar jatuh dari langit, dan kucing-kucing di sekitar pelabuhan berputar-putar sampai akhirnya mati kejang. Gak lama manusia pun mulai menunjukkan gejala serupa. Warga Minamata mengalami tremor, kesulitan berjalan, kehilangan penglihatan, dan gak jarang kejang parah. Anak-anak lahir cacat dengan kelainan syaraf yang parah. Dokter-dokter setempat pun kebingungan karena penyakit ini belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tahun 1956, kasus misterius itu akhirnya diberi nama Minamata Disease. Penyelidikan ilmiah menemukan penyebabnya yaitu metil merkuri yang mencemari laut, dan racun itu menumpuk di tubuh ikan dan kerang lalu berpindah ke tubuh manusia yang memakannya. Rantai makanan berubah jadi rantai kematian. Ketika fakta itu terungkap, dunia gempar. Tapi pihak CISO menolak bertanggung jawab. Mereka menekan media, menyuap pejabat, dan berusaha menutupi kebenaran. Butuh waktu lebih dari 1 dekade sebelum pemerintah Jepang akhirnya mengakui kesalahan itu dan mulai memberi kompensasi kepada korban. Lebih dari 2.000 korban terverifikasi meninggal dunia dan ribuan lainnya menderita seumur hidup. Laut yang dulu menjadi sumber kehidupan bagi warga Minamata berubah menjadi kuburan beracun. Laut yang dulu memberi makan, kini memberi kematian. Tragedi ini menjadi titik balik sejarah dalam kesadaran lingkungan dunia. Dari Minamata, dunia belajar kalau kemajuan industri tanpa etika hanya bakal berakhir dengan penderitaan manusia. Dan racun bisa berpindah tanpa suara dari air ke ikan ke piring makan kita. Waktu masuk ke masa perang dingin, merkuri bukan sekedar bahan kimia biasa. Dia jadi komoditas strategis yang digunakan dalam industri militer, roket, sistem kendali senjata, sampai pembuatan detonator dan peralatan laboratorium militer. Amerika Serikat, Uni Soviet, Jepang, dan negara-negara Eropa berlomba memproduksi merkuri dalam jumlah masif seolah dunia nggak akan pernah kehabisan tempat buat menampung racun. Tapi di balik itu semua ada satu hal yang nggak pernah berubah, nggak ada aturan, nggak ada regulasi, dan nggak ada tanggung jawab. Limbah merkuri dari pabrik-pabrik militer, kimia, dan logam dialirkan begitu aja ke sungai dan akhirnya ke laut. Yang penting produksi jalan, yang penting negara kuat. Dan waktu negara-negara maju mulai sadar akan bahayanya, mereka nggak berhenti. Mereka cuma mindahin masalahnya. Pabrik-pabrik beracun mulai dibangun di negara-negara dunia ketiga, kayak di Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Di sanalah merkuri diolah, dipakai, dan dibuang tanpa pengawasan dan tanpa perlindungan bagi warga lokal. Seolah dunia selatan dijadikan tempat pembuangan racun demi menjaga kebersihan dunia utara. Sementara itu, tambang-tambang merkuri di Spanyol, Italia, dan Meksiko bekerja tanpa henti. Produksi melonjak tajam, jutaan kilogram merkuri mengalir ke pasar global. Sebagian dijual ke industri, sebagian lain ke tambang emas dan pabrik kimia di negara berkembang. Hasilnya, racun ini menyebar kemana-mana, menembus batas negara dan samudra. Merkuri yang dulu cuma jadi masalah lokal, kini menjelma jadi racun global. Dari sedimen laut Arktik sampai ikan di Samudra Hindia, dari sungai Amazon sampai perairan Kalimantan. Menurut laporan UNEP atau United Nations Environment Program di awal 2020-an, Indonesia termasuk salah satu penyumbang limbah merkuri terbesar di dunia bersama Bolivia, Peru, dan Ghana. Semua karena penambangan emas skala kecil yang ironisnya sering disebut tambang rakyat. Di balik kata rakyat tersimpan tragedi yang lebih dalam. Para penambang ini bukan orang jahat, mereka cuma nggak punya pilihan lain. Tapi harga yang harus dibayar luar biasa mahal. Setiap tahun ribuan ton merkuri mengalir ke sungai, dan dari situ racunnya terbawa arus menuju ke laut. Di perairan, merkuri berubah jadi metil merkuri, yaitu bentuk paling berbahaya yang mudah diserap oleh organisme laut. Lalu rantai maut itu dimulai kembali. Plankton, ikan kecil, ikan besar, ke manusia. Bukan korporasi, bukan pejabat, tapi nelayan kecil dan keluarga mereka yang paling terdampak. Mereka makan ikan yang mereka tangkap sendiri, ikan yang sudah terkontaminasi racun tak terlihat. Anak-anak lahir dengan gangguan syaraf, ibu-ibu kehilangan daya penglihatan, dan banyak keluarga perlahan kehilangan sumber hidup mereka. Dampak merkuri ini nggak cuma soal lingkungan, tapi juga soal sosial dan ekonomi. Desa-desa nelayan yang dulu hidup dari laut kini harus membeli ikan dari luar. Tanah yang dulu subur sekarang beracun. Dan ironi terbesar, emas yang mereka cari buat bertahan hidup justru perlahan membunuh mereka. Kita pikir emas itu lambang kemakmuran.
Tapi kalau harus menukar laut, udara, dan generasi masa depan, emas itu nggak lagi berharga. Hal yang menakutkan dari merkuri adalah karena dia nggak berwarna, nggak berbau, dan nggak berasa, tapi begitu masuk ke tubuh, racun ini bekerja diam-diam, merusak dari dalam, pelan-pelan, tanpa disadari. Dan bentuk paling berbahaya dari logam ini adalah metil merkuri yang terbentuk di laut dan sungai waktu merkuri bercampur dengan bakteri alami. Waktu ikan kecil memakannya, racun ini mulai menumpuk. Lalu ikan besar memakan ikan kecil, manusia makan ikan besar, dan racun itu akhirnya berlabuh di tubuh kita. Merkuri menyerang otak, sistem saraf, dan janin dalam kandungan. Gejala awalnya bisa terlihat ringan kayak tangan gemetar, sulit fokus, gangguan bicara, atau penglihatan. Tapi makin lama kerusakan itu nggak bisa diperbaiki. Ironisnya kebanyakan orang yang terpapar nggak pernah sadar. Efeknya nggak muncul tiba-tiba, butuh waktu bertahun-tahun. Bahkan di banyak desa pesisir di Indonesia, orang masih makan ikan seperti biasa, padahal penelitian menunjukkan kadar merkuri di ikan laut lokal udah melampaui ambang batas aman WHO. Sebuah penelitian di Teluk Buyat, Sulawesi dan pesisir Kalimantan menunjukkan kalau konsentrasi merkuri di rambut warga udah 3 hingga 5 kali lipat lebih tinggi dari batas aman. Itu artinya, tanpa disadari mereka menyimpan racun di tubuh, racun yang bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Di banyak kasus kayak di Minamata, bayi lahir dengan cacat saraf berat meskipun ibunya tampak sehat. Soalnya janin sangat sensitif, jadi dosis kecil merkuri pun bisa fatal. Itulah mengapa WHO menyebut merkuri sebagai racun neurotoksik paling berbahaya bagi manusia. Tahun 2013 di kota Kumamoto, Jepang, nggak jauh dari tempat tragedi Minamata terjadi, para pemimpin dunia berkumpul dan menandatangani konvensi Minamata tentang merkuri. Sebuah perjanjian internasional yang menjadi simbol kesadaran manusia terhadap racun yang mereka ciptakan sendiri. Nama Minamata dipilih bukan tanpa alasan. Dia adalah peringatan abadi agar dunia nggak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Isi perjanjiannya buat membatasi produksi dan ekspor merkuri, larangan penggunaan merkuri di sektor industri dan kesehatan tertentu, dorong teknologi alternatif buat tambang emas, pabrik, dan alat medis. Terus ada juga tentang aturan pembuangan limbah berbahaya agar nggak kembali mencemari laut dan tanah. Lebih dari 130 negara termasuk Indonesia menandatangani perjanjian ini. Di atas kertas, langkah ini terlihat seperti awal kemenangan manusia atas racun logam cair. Tapi di lapangan ceritanya jauh lebih rumit. Banyak negara berkembang masih kesulitan menegakkan aturan ini. Karena sebagian besar pencemaran sekarang berasal dari tambang emas skala kecil, tambang rakyat yang sulit diawasi dan dikontrol. Merkuri dijual secara ilegal, diselundupkan lintas negara, dan beredar bebas di pasar gelap. Bagi sebagian orang miskin, merkuri itu bukan racun, tapi satu-satunya cara bertahan hidup. Itulah dilema besar yang dihadapi dunia. Bagaimana caranya menyelamatkan bumi tanpa mematikan mata pencaharian jutaan orang yang bergantung pada tambang rakyat? Organisasi seperti UNEP, Greenpeace, dan berbagai LSM lingkungan kini berusaha keras menawarkan teknologi pengganti merkuri kayak sianida terkendali atau teknik gravitasi yang lebih ramah lingkungan. Tapi implementasinya mahal dan butuh dukungan politik serta pendidikan jangka panjang. Namun setidaknya untuk pertama kali dalam sejarah, dunia bersatu untuk menghadapi racun yang sama. Butuh waktu ratusan tahun sebelum dunia sadar kalau dampaknya nggak lokal, tapi global. Lautan kita bukan cuma milik satu bangsa, tapi seluruh umat manusia. Dan setiap tetes merkuri yang jatuh di satu sungai, pada akhirnya bakal berakhir di laut yang sama. Sejarah merkuri adalah cermin keserakahan dan kebodohan manusia, dan mungkin juga pengingat kalau setiap keajaiban selalu datang dengan harga. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.